Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Isma bisa menyapa Sobat PMD semua dimanapun berada dalam program Ngobrol bareng PMD Sultan. Ya, Sobat PMD dimanapun kalian berada, hari ini kita akan uh, mengupas tema tentang cegah stunting bareng PMD. Nah, di samping saya ini sudah hadir Pak Andi Rusmin, seorang fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli muda. Selamat siang, Pak. Siang. Ya, beliau adalah salah satu fungsional yang konsen dalam bidang stunting yang menjadi tema ngobrol bareng kali ini. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, mungkin sebelumnya teman-teman sobat bareng di rumah, sobat PMD, hapus nanti. Mungkin teman-teman sobat PMD di rumah pengen kenalan dulu nih Pak dengan narasumber saya di sebelah ini. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sobat bareng PMD. Sobat PMD. Sobat PMD. Potong. Kami perkenalkan tadi host mengatakan nama saya Andi Rusmin, jadi kami luruskan. Minta maaf, nama saya Andi Rusamin. Saya pejabat fungsional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian Ibu. Oh ya, oke, terima kasih Pak atas perkenalan. Nah, kita langsung saja nih. Bapak sendiri, kita pada hari ini kan temanya tentang stunting nih Pak. Ya. Ya, mungkin Sobat PMD di rumah sudah sering dengar stunting dimanapun berada, di iklan-iklan di media sosial, di billboard, di mana saja kita sering dengar. Mungkin yang perlu dipahami Pak, sebenarnya stunting itu secara regulasi yang dimaksud stunting itu seperti apa Pak? Ya baik, kami coba-coba definisikan apa yang dimaksud stunting, karena ini banyak persepsi apa itu stunting. Jadi minta maaf, kami coba-coba baca karena tidak meleset nanti para pemirsa. Jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis. Itu saja intinya. Jadi definisi umum ini, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan anak akibat gizi kronis. Oh, gizi kronis. Ya, jadi tema kita kali ini mungkin sangat penting buat ibu-ibu di rumah, apalagi yang punya balita ataupun ibu-ibu yang sedang hamil ya Pak. Iya. Ya. Selanjutnya Pak, yang perlu Sobat PMD ketahui, yang dikatakan kriteria stunting itu sendiri itu ciri-cirinya garis besarnya seperti apa itu Pak? Jadi begini, perlu Sobat PMD ketahui bahwa ada ciri-ciri stunting sebenarnya. Jadi banyak sebenarnya ditemukan bahwa kenapa anak saya stunting, tapi itu ketika anak itu dia sering ikut di posyandu, maka di posyandu itu ada buku KIA, buku kesehatan ibu anak. Ya. Jadi di situ bisa dilihat itu warna bukunya itu adalah warna pink. Jadi bisa dilihat di situ. Jadi pada hari ini misalnya bulan ini pada hari ini anak ini ditimbang, ketika umurnya tidak mencapai dengan tinggi badannya, sudah masuk zona dikategorikan stunting. Jadi itu intinya kategori stunting. Jadi banyak biasa kita temukan bahwa ada anak umurnya misalnya sudah lewat daripada aturan yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa umur anak ini dengan tinggi badannya tidak mencapai itu, tapi kalau anaknya itu tidak terjadi gangguan kronis, berarti tidak dikategorikan stunting, tapi masuk diidentifikasi sebagai stunting karena tingginya belum mencapai target yang telah ditentukan, walaupun anak itu tidak ada gangguan daripada gizi kronisnya. Oh, jadi Sobat PMD ternyata bukan hanya sekedar tinggi saja yang jadi acuan, tapi gizi juga ya Pak. Iya. Tapi tolak ukurnya adalah tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur yang seharusnya. Iya. Ya, seperti itu. Ada ambang batas mungkin ya seperti itu ya Pak. Ambang batas ada batasnya ditentukan. Umur sekian anak tingginya harus sekian. Oh, iya. Nah, kira-kira yang menjadi warning bagi ibu-ibu di rumah ketika memiliki bayi Pak, kan berat badan anak sendiri ini dan tinggi badan kan di posyandu itu tiap bulan dihitung ya Pak ya. Iya.
Nah, apakah misalnya kan anak-anak di rumah biasa sakit, itu pasti akan mengalami penurunan berat badan. Tapi nanti umur dikategorikan stunting itu dari kondisi berapa bulan dia baru bisa fix bahwa anak ini ternyata stunting. Jadi begini Ibu, pemirsa, Sobat PMD, perlu kita ketahui bahwa untuk kami belum jawab langsung di situ ya Bu. Jadi yang dikategorikan stunting ini untuk dicegah stunting dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi yang perlu kita ketahui 1000 hari pertama kehidupan bukan ketika anak itu lahir dari rahim ibunya, tidak. Ketika anak itu sudah terbuahi, di indung telur anak itu ibunya sudah terbuahi, itu sudah bisa diintervensinya anak namanya, itu sudah dikatakan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bagi ibu yang hamil, ketika sudah janin itu mau umur 1 jam atau sampai dengan umur berapa kehamilannya, misalnya 9 bulan, itu sudah dijaga janinnya. Jadi ibu yang hamil ini sudah harus meminum, paling pertama dia harus datang ke posyandu. Ada namanya posyandu ibu hamil. Jadi di situ sudah dilihat kondisi ibu hamil, di situ juga ibu hamilnya akan diperiksa berat badannya, terus ada namanya lingkar cek. Iya. Keadaan energi kronis. Jadi itu di sini lingkar lengannya yang dilihat. Jadi di situ setiap bulannya ibu hamil harus datang ke posyandu. Selanjutnya ibu hamil ini ketika dia ingin menjaga dia punya janin agar tidak stunting, dia harus selalu minum vitamin, minum susu, terus makan makanan yang bergizi. Jadi begitu Ibu. Oh iya. Jadi begitu ya Sobat PMD, jadi stunting itu bisa kita cegah, bukan justru nanti sudah ada indikasi menjadi anak sudah lahir, tapi memang harus diintervensi sejak dalam kandungannya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Apalagi kalau punya bibit memang ada stunting ya Pak, bisa. Iya. Itu lebih ini ya Pak, lebih harus ditingkatkan lagi pencegahannya dibanding yang memang kan ada namanya faktor keturunan. Iya. Jadi begini Bu, ini kan ada namanya faktor gen. Ya. Jadi ini faktor gen. Ini sebenarnya ini agak-agak berat ini dikategorikan stunting karena biasa anak yang datang ditimbang itu dia memang pendek karena penting faktor gen. Cuma masalahnya anak ini dia sehat walafiat, terus cerdas, dia lincah ke sana kemari. Jadi kalau menurut standar yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan memang masuk kategori stunting karena posisi tinggi badannya dengan umurnya tidak mencapai ambang yang telah ditentukan. Tapi kalau melihat daripada pertumbuhannya ini anak sehat, terus dia aktif, berarti itu ada namanya faktor gen. Jadi itu intinya bagaimana untuk membedakan anak yang stunting. Jadi ada contoh yang sering disampaikan oleh Dokter Reni yang sekarang wawali Kota Palu, itu ketika mau mengukur anak yang misalnya tidak aktif, ketika dia duduk di depan situ, dihamburkan mainan. Kalau anak itu tidak bergerak untuk ambil mainan, perlu dibawa anaknya ke pemeriksaan. Karena anaknya tidak aktif. Jadi itu mungkin salah satu tanda untuk mengenali bahwa ini anak, mungkin ada indikasi dia masuk kategori stunting. Gitu Ibu. Kemudian Pak, mungkin yang saya tanyakan selaku Pak Andi Rusamin sendiri di Dinas PMD ini, mungkin Sobat PMD di rumah perlu tahu, apakah penanganan penurunan stunting itu sendiri hanya menjadi tanggung jawab dari beberapa SKPD saja atau seperti apa tuh Pak? Ya, perlu kami ulas sedikit. Jadi awalnya stunting ini, itu tahun 2018 kita sudah mulai gencar-gencarnya. Itu awalnya stunting itu banyak teman-teman di luar, termasuk saya, bahwa kenapa sih stunting ini ada di PMD? Ini kan stunting ini urusannya Dinas Kesehatan. Ternyata stunting ini bukan cuma Dinas Kesehatan. Jadi kita harus berkonvergensi. Kata konvergensi ini mungkin bapak-bapak perlu artikan, itu bahwa konvergensi ini dikeroyok sebenarnya nih stunting. Jadi bukan cuma Dinas Kesehatan saja yang melaksanakan tugasnya untuk pencegahan stunting, tetapi hampir semua OPD, 49 OPD yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu mempunyai hak, kewajiban untuk menangani stunting ini. Contoh di Dinas PMD ini, ada
yang kita kenal di stunting itu ada dua, ada intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Intervensi sensitif itu sudah yang kenanya ke dinas PMD, Cikasda. Tapi kalau untuk dinas kesehatan sendiri itu dia intervensinya spesifik. Spesifiknya ke anak yang kurang sehat itu. Perlu kami sampaikan lagi, kalau di dinas PMD ini yang kita sudah lakukan, dinas PMD ini itu pelaksana FGD, forum group discussion, itu melaksanakan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencegahan penurunan stunting di desa. Apa yang kita lakukan di sana itu adalah kita mengundang lembaga kemasyarakatan desa yang sesuai tusinya daripada dinas PMD yang sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2018 bahwa lembaga kemasyarakatan desa itu adalah termasuk di situ PKK dengan kader posyandu, RT RW, LPM, Karang Taruna. Jadi itu yang kita undang yang terlibat di masyarakat, yang mana yang terlibat langsung ke stunting. Jadi itu ada kader posyandu, terus tim penggerak PKK. Itu yang kita sudah laksanakan di dinas PMD adalah pengembangan kapasitasnya. Jadi otomatis teman-teman kader dengan teman-teman PKK perlu kita sinergi, perlu kita diskusi bahwa apa kekurangannya misalnya dia, karena dia mungkin tidak, namanya kader ini dia tidak terlalu fokus untuk mengembangkan dia punya membaca literaturnya. Jadi kita datang sebagai dinas PMD selaku pembinaan ya, kita melaksanakan pembinaan gitu Ibu. Oh ya, mungkin selanjutnya contoh konkret seperti apa Pak program dan kegiatan yang sudah dilakukan? Pastinya dari sekian banyak yang tadi sudah disampaikan tidak mungkin diintervensi sampai 1.800 sekian. Mungkin bisa diinfokan ke Sobat PMD dimanapun berada, lokus untuk dinas PMD provinsi sendiri khusus di pencegahan stunting ini di mana Pak? Yang sudah yang jadi lokus? Iya, jadi tahun 2022 ya. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah itu membuat surat keputusan gubernur tentang tim percepatan penurunan stunting. Jadi ketua tim percepatan penurunan stunting itu untuk di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Bapak Wakil Gubernur. Jadi kalau untuk di pusat yang intinya ini wakil-wakil yang menjadi ketuanya. Kalau di pusat kan Pak Wakil Presiden. Sama dengan di kabupaten Wakil Bupati. Jadi ini ada namanya tim percepatan penurunan stunting. Nah, untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2024 ini ada inovasi yang dibuat oleh Provinsi Sulawesi Tengah yang diinisiasi oleh Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah, itu namanya orang tua asuh, yang difokuskan dulu untuk tahun 2024 ini difokuskan di Kabupaten Sigi. Jadi di Kabupaten Sigi itu jumlah desanya 118 desa, 49 OPD yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah itu turut andil menjadi orang tua asuh di Kabupaten Sigi. Namanya program itu adalah program Tangguh Bersinar. Jadi khusus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri itu menjadi orang tua asuh itu di 2 desa. Di 2 desa yang ada di Kecamatan Palolo, satu desa namanya Desa Lembah Tongoa, yang satunya adalah Desa Lembah Tongoa. Desa Tongoa itu setelah Lembah Tongoa dengan Desa Tongoa. Jadi di Desa Tongoa itu setelah kita melaksanakan identifikasi, jumlah balita stunting atau anak stunting di Desa Tongoa itu sebanyak 24 anak. Sementara di Desa Lembah Tongoa itu 27 anak stunting. Jadi ini yang kita intervensi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama dengan mitra dari PKK 1, terus ada dari perbankan Bank Sulteng, itu selaku mitra. Jadi ini berkolaborasi bagaimana memberikan bantuan ke 2 desa tadi ini supaya bisa mencegah anak yang 25 dan 27 anak itu di 2 desa itu. Oh iya. Jadi Dinas PMD sendiri ya, Sobat PMD sudah melakukan intervensi. Ya, jadi tidak semua desa. Jadi umumnya ya Pak ya dicari di kabupaten terdekat dulu, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi begini Bu,
di tahun 2023 itu sesuai hasil data survei gizi Indonesia. Jadi ini data. Jadi ini survei gizi Indonesia ini mendata 13 kabupaten kota. Jadi Kabupaten Sigi kemarin termasuk masuk salah satu di tahun 2022 di data itu salah satu kabupaten yang tinggi angka stuntingnya. Jadi Kabupaten Sigi. Maka pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu membuat satu gebrakan itu tangguh bersinar difokuskan dulu ke Kabupaten Sigi untuk tahun 2024. Jadi di Kabupaten Sigi itu 118 desa semua ditervensi. Oke. Ya. Nah, jadi begitu ya Sobat PMD, di kabupaten juga jadi tahu nih Pak, bahwa ternyata kenapa lokosnya harus Sigi bukan karena cuma lokasinya aja, tapi memang dari data ya. Iya. Dari data hasil survei yang mengatakan bahwa di Kabupaten Sigi yang masih perlu diintervensi ya, Iya. maksudnya difokuskan jadi lokosnya daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, Pak, mungkin selanjutnya khusus di bidang Bapak sendiri ya, di mana Pak Andi Rusami ini duduk di bidang kelembagaan ya Pak. Di program dan kegiatan apa tuh Pak yang yang mengintervensi untuk stunting sendiri? Nama program apa? Jadi begini, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini kan ada 4 bidang. Ya. Jadi salah satunya bidang itu di bidang pemberdayaan lembaga masyarakatan. Kegiatannya itu masuk di kalau kemarin sebelum perubahan nomenklatur, dia itu seksi pengembangan kapasitas kemasyarakatan. Jadi kita mengkonekkan yang mana tusinya sebenarnya PMD. Jangan kita salah sasaran. Jadi tusinya di sana pengembangan kapasitas lembaga masyarakat masuk di program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Jadi di situ masuknya. Jadi kita melaksanakan di kabupaten itu pengembangan kapasitasnya. Okay. Jadi pengembangan kapasitas lembaga masyarakat, tapi untuk lembaga kemasyarakatan. Iya, gitu. Oke. Mungkin yang terakhir nih Pak, kira-kira untuk khususnya untuk teman-teman di desa mungkin ya Pak, apalagi aparat desa, kepala desa yang dimanapun berada, mungkin kira-kira pesan-pesan untuk mencegah stunting ini di desa Sobat PMD semua dimanapun berada, kira-kira seperti apa Pak intervensinya? Iya, terima kasih. Jadi untuk teman-teman Sobat PMD yang khususnya pemerintah desa, jadi kita sebenarnya ini, desa ini sudah diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Desa, Permendes Desa nomor 3 tahun 2020, nomor 13 tahun 2023 untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2024. Di situ sudah ada rambu-rambunya bahwa ada 4 program itu harus masuk di APBD desa. Yang pertama itu ada pangan, terus yang kedua adalah BLT, yang ketiga stunting, yang keempat BUMDes. Jadi desa ini ketika membuat perencanaan di desa harus mengacu ke Permendes 13 ini supaya arah kiblatnya tidak meleset. Jadi sudah masuk di situ ada program nasional stunting. Jadi di sini desa, ketika misalnya di desa itu ada anak stuntingnya maupun tidak ada anak stuntingnya, tetap memprogramkan ini pencegahan untuk stunting. Jadi saran untuk teman-teman di desa yang selama ini kami teman-teman dari bidang pemberdayaan lembaga masyarakat setelah turun survei ke lapangan, kami menemukan bahwa masih banyak desa memberikan makanan tambahan itu 1 kali 1 bulan pada saat nanti dia di posyandu. Sebenarnya kalau mau mencegah ibu yang sudah hamil kek misalnya ini atau anak yang sudah stunting yang datang di posyandu itu jangan 1 kali 1 bulan. Jadi itu sudah ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu bahwa itu selama 90 hari diintervensi bagi anak yang sudah terindikasi stunting. Jadi kalau dia diintervensi selama 90 hari, itu dalam waktu setiap bulan atau setiap minggu setelah diberikan makanan setiap hari, itu makanan olahannya yang diolah oleh teman-teman posyandu dengan ibu TPPKK dengan petugas gizi yang ada di desa itu meramu makanan olahan, itu makanan
lokal itu setiap hari diberikan kepada anak yang sudah stunting selama 30 hari. Nah, kalau toh misalnya selama 30 hari itu anak tinggi badannya tidak berkembang ke atas, otomatis kalau diberikan 90 hari pasti ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak melar ke samping kiri kanan, dia naik ke atas. Yang kita harapkan ini untuk mencegah stunting itu yang pertumbuh kembangnya ke atas, jadi tingginya. Jadi diintervensi kami harapkan itu dana desa digunakan untuk pemberian makanan tambahan selama 90 hari. Tapi bagi desa yang tidak mempunyai, minta maaf Bu, saya agak panjang sedikit untuk Sobat PMD. Jadi bagi desa yang tidak mempunyai anak stunting, untuk mencegah bagaimana itu anak di desa tidak stunting, kan bukan cuma faktor makanan yang diberikan, ada namanya dari faktor air bersih. Jadi kalau anak stuntingnya tidak ada, mungkin pemerintah desa bisa melihat bahwa ada beberapa keluarga, kepala keluarga yang tidak mempunyai jamban dengan air bersih, maka mungkin dana desa untuk pencegahan stunting juga masuk kategori boleh dilaksanakan dengan pembuatan jamban dan pemberian air bersih. Begitupun bagi ibu-ibu hamil, itu mungkin bisa dioptimalkan dia datang ke posyandu dan memberikan vitamin bagi ibu-ibu yang hamil. Itu untuk teman-teman Sobat PMD, khususnya bahwa Bapak Kepala Desa yang ada dimanapun berada. Akhir Satu lagi Ibu. Oh, masih ada ternyata. Jadi Bapak perlu ketahui, ini perlu kita ketahui, bahwa anak yang pendek itu belum tentu stunting. Tapi kalau dia sudah stunting, pasti itu anaknya pendek. Jadi ini Bapak-Bapak pemirsa Sobat PMD perlu ketahui, bahwa ketika dia pendek belum tentu stunting. Tapi kalau dia sudah masuk kategori stunting, dia pasti pendek. Terima kasih. Luar biasa penjelasan stuntingnya kali ini ya. Ya, terima kasih banyak Pak Andi atas kesempatannya hadir menjadi narasumber di acara Ngobrol Bareng PMD Sulteng. Dan jangan lupa Sobat PMD dimanapun Anda berada untuk selalu subscribe, like, komen, dan silakan mengutarakan saran atau masukan ataupun komentar-komentar baik yang sifatnya positif maupun negatif untuk menjadi sarana pembangun bagi kami melakukan perbaikan terus ke depan. Oke, di akhir kata, jika hidupmu penuh dengan kepura-puraan, maka pastikan dua jenis kepura-puraan yang tidak akan pernah kau lakukan, yaitu pura-pura kaya dan pura-pura langsing. Terima kasih. Selamat siang.